Shalom. Yang di rumah shalom. Puji Tuhan ya. Yang di rumah supaya engkau dapat berkat dari firman, dari ibadah hari ini, jadikan ibadah onlinemu bukan sebagai tontonan, tapi sebagai tuntunan. Kalau tontonan kok nggak dapat apa-apa. Karena kalau tontonan kalah sama drama Korea, ya. Kalah sama layangan putus, oke. Tapi kalau kau jadikan tuntunan, kau dapat sesuatu. Wah, dahsyat. Dan hari ini baik yang di gereja maupun yang di rumah, engkau tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini berbicara tentang orang yang hidup dalam apa temanya? Dalam anugerah Tuhan. Terus kita langsung berpikir, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, pasti dia diberkati. Pasti nggak pernah sakit. Nggak pernah disakitin. Nggak pernah nyakitin. Kayak gitu-gitu ya. Nah, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, ternyata itu justru banyak mengalami ujian. Amin. Amin. Ujian atau pencobaan? Hah? Kalau buat kita ini ujian atau pencobaan? Kalau nggak ada yang jawab saya gini terus. Iya lupa. Kenalan dulu ya, nama saya Hari Sempulur. Kan di BBI baru pertama kali ya kayaknya. Iya betul. Saya tinggal di Depok, saya kesini bawa istri saya. Dan dia selalu ikut dalam pelayanan. Wow, ini yang membuat saya semangat. Mau berdiri nggak? Nggak usah ya, oke. Pakai masker juga ya, oke. Jadi buat kita nih ujian atau pencobaan? Ujian. Karena gini loh kaum wanita, wanita-wanitanya Allah. Kalau ujian itu mengarah kepada hal-hal yang positif. Kalau dengar kata positif kaget ya, enggak ini positif yang baik ya. Tapi kalau pencobaan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Yesus waktu itu dicobai atau diuji oleh iblis? Dicobai. Karena iblis pengen menjatuhkan Yesus. Tapi kalau Yesus menguji kita. Karena apa? Karena kita diarahkan pada hal-hal yang positif. Ingat sajalah dunia pendidikan Indonesia ada ujian nasional. Ada nggak cobaan nasional? Anak kita atau cucu kita belajar terus ya nak. Buat apa? Ujian nasional mama. Bukan cobaan nasional mama. Makanya ada bayaran untuk ujian nasional. Kok bayaran lagi? Buat apa nak? Cobaan nasional. Dan orang yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah orang yang justru sering mengalami ujian-ujian ini. Karena ujian-ujian ini untuk menaikkan level kita. Jadi jangan alergi kalau dengar kata ujian. Karena orang percaya pasti mengalami ujian. Dan salah satu orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama. Oke, yang di rumah juga boleh buka ini ya. Kejadian. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama mulai. Ya, mantap. Haleluya. Yang sudah ketemu berkata amin. Oke. Belum ada di layar. Ya, oke. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama. Ya, judul perikopnya Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ya, adapun Yusuf, kalimat pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Coba wanita-wanitanya Allah. Bagaimana caranya Yusuf dibawa ke Mesir waktu itu? Awalnya bagaimana? Yes. Padahal Yusuf
ke kakak-kakaknya itu dalam rangka nganter makanan. Siapa yang suruh? Yusuf. Disuruh oleh siapa nganter makanan? Bapaknya. Siapa nama bapaknya? Bapak Yusuf. Oke. Siapa namanya? Israel. Atau dalam bahasa lainnya siapa? Yakub. Nah, kata Israel. Ya Pak, bawa makanan ini ke kakak kamu ya. Siapa? Dia bawa makanan. Roti gitu ya, sayur-sayuran gitu. Ya, kayak ibu-ibu kalau pergi ke Israel, bawa makanan dari hotel, ya, gitu. Bungkus makanannya, ya, supaya nggak lapar katanya. Bawa, pergi ke kakak-kakaknya. Emang kakak-kakaknya kerja apa? Kakak-kakak Yusuf kerja apa? Ada di padang sana. Kerja mengembalakan kambing domba. Ketika kakak-kakaknya melihat, oh siapa yang datang itu? Siapa? Disebutnya siapa? Oleh kakak-kakaknya. Tukang mimpi. Si tukang mimpi itu datang tuh. Kakaknya bilang, kita bunuh dia. Apakah mimpinya akan terwujud atau tidak? Kalau kita bunuh dia. Kakak yang bilang, gimana caranya? Kita masukkan ke sumur. Dia mati di situ. Paling enak anak itu, disayang papa. Bajunya aja beda. Perlakuan ayah ke dia beda. Yusuf tenang aja jalan. Ada perasaan jahat? Enggak ada. Jalan dia. Sambil nyanyi. Na 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 na. Belum ada lagu itu ya. Na 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 na. Tareng, tareng, kok tukang es krim. Kakaknya bilang, tapi ada satu kakak yang namanya Ruben bilang gini, jangan bunuh. Ah, ini belain ini. Bukan belain. Walau bagaimanapun juga dia adik kita. Jangan dibunuh. Ah, gak peduli. Coba. Tapi akhirnya nyampe, Kak, makanan Kak. Dari ayah. Nah, sini. Diajak ke belakang tuh, ada sumur. Dorokin ke sumur. Oh, biur. Bukan biur. Orang gak ada airnya. Ada buk. Makan kakaknya. Kak, tolong Kak. Makan. Pedagang Ismail, orang-orang Ismail lewat. Kakaknya bilang, mau uang enggak? Maulah. Oke, ide yang bagus. Bapak, mau budak enggak Pak? Ngeri kan? Oke, kayak apa budaknya? Tunggu. Dia angkat ini. Kasih tali. Nih, jangan teriak-teriak. Ayo pegang tali itu. Angkat. Sampai di atas dipeluk kakaknya. Terima kasih ya Kak. Jangan terima kasih dulu, orang mau dijual. Sakit? Sakit. Tapi lihat orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Orang yang tidak punya dendam. Wah. Makanya ketika dia sampai di Mesir, dia ketemu dengan orang yang tepat. Siapa tadi yang membeli dia setelah orang Ismail? Nah, nanti kita baca. Siapa namanya? Potifar. Siapa dia? Seorang Mesir. Pegawai istana Fir'aun. Menteri Pertahanan. Setarap itu kalau di Indonesia. Menteri Pertahanan. Berarti dia orang sembarangan atau orang biasa-biasa? Atau orang luar biasa? Orang luar biasa. Maaf tanya ya. Kira-kira Potifar ini banyak uang atau sedikit uang? Dari mana kita tahu? Kerja di istana. Betul ibu itu. Orang kerja di istana.
Makanya saya bilang, Yusuf berada di tempat yang tepat. Dibeli oleh orang yang punya uang. Siapa? Potifar. Siapa Potifar? Menteri Pertahanan di Mesir. Wah, keren ya. Ini orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Lanjut, ayat 2, ayat 2, ayat 2. Pelan-pelan ya, tenang aja. Oke. Yang di rumah masih menyimak? Iya. Oke ya. Ada yang boring? Bubuk miring? Ayat 2. Sama-sama. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai siapa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sama-sama sehingga. 2, 3. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tadinya bukan di rumah, ini artinya bukan di ruangan utama. Dia nggak boleh nginjek. Maaf, dulu saya pelayanan di daerah Jakarta Selatan di Kemang gitu ya. Terus ada pembantu yang nggak boleh masuk ke ruangan utama. Ya, hanya sampai di luar saja. Saya langsung ingat, Yusuf begitu dulu. Nggak boleh masuk ke ruangan utama. Hanya sampai pinggir-pinggir saja. Ada pembantu yang khusus masuk di ruangan utama. Yusuf begitu. Maka tinggallah Yusuf di rumah orang Mesir itu. Artinya dia bebas kemana-mana. Gak ada batasan buat dia. Kenapa? Karena kalimat awal dari ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan. Amin. Berhasil. Bikin gorengan, berhasil. Kemarin teman saya kirim postingan. Ayam goreng. Tapi overcook. Kosong banget. Pak Hari mau nggak bikin gorengan yang kosong begini? Gimana ajarin dong, saya nggak pernah gosong kalau goreng. Saya bilang gitu. Caranya gampang Pak. Siapkan daging ayam, lalu panaskan minyak. Masukkan daging ayam. Lalu lupakan. Jadi gitu. Maksud lupakan gimana? Pak Hari jalan-jalan ke mall, kemana terserah. Setelah pulang, pasti jadi ayam gosong. Saya bilang bukan hanya ayam yang gosong, rumahmu gosong. Maka Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan selalu membuat pekerjaannya berhasil. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena tidak ada dendam dalam dirinya. Amin. Mungkin kok kepahitan banget. Gara-gara dia nih. Engkau tidak hidup dalam anugerah Tuhan. Tapi engkau hidup dalam kebencian. Yusuf enggak loh. Ingat ceritanya? Setelah Yusuf berhasil melewati masa-masa ujian. Di penjara dia. Karena difitnah oleh istrinya Potifar. Betul? Siapa nama istri Potifar? Nyonya Potifar, betul. Betul Ibu, ambil sepedanya Bu. Oke. Difitnah loh. Difitnah. Dia lapor ke suaminya, kau bawa budak orang Mesir itu, orang Ibrani itu, datang ke sini untuk memperkosa saya. Padahal ya, Potifar mempercayai perkataan Yusuf. Dia ngomong sama istrinya, dalam hati, gak mungkin Yusuf melakukan itu. Tapi karena dia menteri pertahanan tadi, setaraf menteri pertahanan, dipandang orang banyak, penjara. Kepahitan gak dia? Enggak. Di penjara banyak teman dia. Terus ada orang yang mimpi, 2 orang mimpi, diartikan mimpinya. Oh, bentar lagi kamu akan diangkat oleh raja. Pekerjaanmu akan dikembalikan, gajimu dilipat gandakan. Oh,
dengar arti yang bagus gitu, teman yang lain juga, aku juga mimpi loh Sof. Gini-gini aku kasih, oh 2 hari lagi kamu akan ada di tiang gantungan. Kamu akan digantung. Gak jadi mimpi. Gitu. Dan itu benar. Diangkat temannya tadi. Gajinya dilipat gandakan. Kedudukannya dikembalikan. Tapi yang satu tadi betul ke tiang gantungan. Terus orang yang diartikan tadi balik lagi ke Yusuf enggak? 3 hari kemudian. Yusuf terima kasih ya. Wah keren loh. Aku menduduki jabatanku yang dulu. Gajiku dinaikkan. Gitu? Enggak. Bahkan mungkin lewat depan pintu penjaranya Yusuf. Sambil nengok doang. Yusuf kepahitan? Enggak. Kenapa? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. 2 tahun kemudian temannya ingat. Karena raja mimpi. 2 tahun yang lalu Tuhan. Ini hasil terjemahan mimpi dari Yusuf. Siapa Yusuf? Teman di penjara. Coba kamu panggil. Diartikan mimpi itu. Dan tepat. Yusuf diangkat. Jadi orang nomor berapa di Mesir? Halo? Ayo kelompok A, kelompok A, kelompok A. Pas. Kelompok B, kelompok B. Pas. Dewan juri ya. Jadi orang nomor berapa? Hanya tahta yang membedakan. Semua kuasa diberikan ke Yusuf. Hanya tahta dia nggak duduk di sana. Yusuf, atur semua seluk-beluk. Semua perekonomian Mesir, atur. Siap Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Apa saja dikerjakan, berhasil. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Hatinya murni. Amin. Gak ada dendam. Gak ada dendam. Saya baru pulang dari tanah perjanjian. Di Kana, yang pernah ke Israel, gereja Kana, ini kan kita memberkati lagi. Pasangan-pasangan yang datang, keluarga-keluarga yang datang kita berkati. Kita doakan, bukan diberkati. Kita doakan keluarga-keluarga itu. Saya khotbah tentang keluarga. Setelah selesai ibadah, ada satu ibu sharing. Pengen juga ya Pak Pendeta, bawa pasangan ke sini ya. Ya, tahun depan ya Bu. Siap Pak Pendeta. Benar ya khotbah Pak Pendeta tadi ya. Aduh harus penuh mengasihi. Curhat jangan kemana-mana ya. Ke suami aja katanya. Pasti nggak bocor. Keren Ibu. Bagus. Ya nggak mungkin bocor kalau curhat ke suami. Kenapa nggak bocor Bu? Ya jangankan bocor Pak. Didengar aja enggak kata dia gitu. Kepahitan ternyata. Kepahitan ternyata. Pantas suamimu nggak mau ikut ke Israel. Jangankan bocor Pak. Saya udah senang banget tuh. Suaminya baik banget nih. Kok gitu Bu? Iya jangankan bocor Pak. Didengar aja enggak. Selalu diberkati. Karena tulus Yusuf ini. Kakak-kakaknya datang. Apakah dia langsung balas dendam gitu? Enggak. Malah dijamu makan. Dijamu. Siapin meja. Lengkap dengan makanan. Dia perintahkan pegawai-pegawai di istana Fir'aun. Ada tamu siapa? Ada tamu istimewa. Orang-orang Ibrani yang hendak membeli gandum. Gak ada yang bisa bantah. Gak ada yang bisa. Ini hidup dalam anugerah Tuhan tuh begitu. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Keren. Keren banget. Makan semeja dengan saudara-saudaranya. Yusuf cerita, mana adikmu satu lagi? Kok inget ya? Yang mana? Yang pernah kamu jual. Pedagang-pedagang Ismail. Kok dia inget? Mereka kusak-kusuk. Kita ngomong apa ini? Kalau enggak kita nanti ditawan semua. Ngomong apa? Akhirnya enggak ada yang bisa jawab.
Dia buka mahkotanya itu. Karena namanya udah beda kan. Langsung Yusuf yang pelukin mereka. Ini hidup dalam anugerah Tuhan. Tidak ada kebencian. Wah, setahun yang lalu ya kamu kena corona itu, setahun lebih ya. Varian Delta, istri saya. Waktu selama pandemi saya berbagi terus ya, yang bergabung dengan IG saya. Sampai beberapa teman nasihatin, Pak Pendeta Hari, jangan keluyuran terus. Bahaya. Kami lengkap. Istri saya kena karena baru pulang dari Jawa Tengah. Ada ponakan saya menikah. Dia dalam keadaan capek. Ngasih oleh-oleh ke kakak ipar saya, kakaknya dia. Tertular. Pagi-pagi gak bisa nyium. Mau ibadah online hari Minggu. Kok gak bisa nyium ya Pak? Gak apa-apa, pilek. Saya bilang. Beli sarapan, makan. Kok gak enak ya Pak? Hambar, saya habisin. Mana hambar, enak banget kok. Kuah-kuahnya saya minum. Sore-sore, siangnya habis ibadah. Cium minyak kayu putih. Kok gak ada bau ya Pak? Swab. Kalau saya swab seminggu bisa 2 kali waktu itu. Karena saya mesti keluar kota, keluar pulau, pelayanan penginjilan. Hari itu saya mau ke Ternate, jadi memang harus swab jam 4. Karena jam 7 saya harus ke bandara. Suster, swab. Pak hari ini swab terus katanya. Enggak takut lubangnya lebih gede. Tadi gitu di swab terus. Udah gede saya bilang. Saya swab. Jam 3:30 hasilnya keluar. Nih, Pak Adi. Hasilnya apa suster? Seperti kemarin. Negatif. Tapi istri Pak Hari nih harus PCR. Kenapa suster? Positif. Hah? Positif. Waktu saya dikasih tahu positif, saya lihat istri saya. Karena istri saya nggak mau dekat, karena dia udah tahu pasti positif. Santai, saya bilang gitu. Kenapa? Luar biasa. Punya adik lagi, saya bilang gitu. Bukan, kata suster. Corona. Saya peluk dia pulang. Saya nggak jauhin dia. Karena orang yang sakit gitu harus kasih semangat. Pulang kita, jangan nangis. Kalau nangis ketahuan orang dari rumah sakit nangis. Nangis. Suaranya agak cempreng ya. Air mata di sini air keringet ya. Anak-anak udah siap di depan pintu. Anak saya yang paling besar, tenang mah, pasti sembuh. Anak saya nomor 2, sama nangis juga. Anak saya yang paling kecil, mama nggak boleh positif. Udah positif nak, udah positif saya. Anak-anak diungsikan ke rumah uaknya, tantenya, saya berdua di rumah. Papa nggak pergi juga? Nggak pergi. Aku nggak bisa pergi tanpamu. Papa nggak takut ketularan? Biar kita kompak. Hah? Sekarang hanya kita berdua. Mau makan apa saja, bilang papa. Papa masak, pesan online. Ya. Ngapain repot-repot? Udah. Obat COVID cuma satu, hati yang gembira. Untuk bisa gembira, kamu harus dengar cerita-cerita lucu. Makan yang banyak. Enggak bisa, Pak. Saya suapin dia. Enggak mau, enggak ada rasa. Gini cara makan. Nih, masukin. Punya, telan. Ayo, nih ikutin. Jadi saya yang kenyang, dia tetap enggak makan. Tiap kali ambil pesanan online, keluar kan kita. Saya keluar. Terus istri saya bilang, Papa jangan sering-sering keluar komplek. Kenapa? Lihat ketika Papa keluar rumah, semua tutup pintu. Oh, itu gara-gara saya? Iya. Besoknya saya naik motor keliling-keliling komplek. Mereka buka, tutup. Dikucilkan.
Kepahitan enggak? Enggak kepahitan. Saya bilang ini enggak apa-apa, orang sakit kok. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, suapin terus. Sambil cerita yang lucu-lucu. Ayo mah, sambil makan, biar senang mah. Daun-daun apa yang ngeselin mah? Daun apa sih? Orang lagi sakit suruh mikir. Kira kamu senang. Ayo daun apa? Enggak tahu. Daun touch me, saya bilang begitu ya. Jangan sentuh saya. Waduh. Pokoknya cerita lucu. Hari kelima, setelah doa pagi, kita di teras, kami punya teras kecil. Duduk situ sambil ngobrol lagi firman Tuhan. Istri saya tiba-tiba, Pak jangan di sini. Emang kenapa? Bau kotoran kucing. Kata dia, hah? Bau kotoran kucing? Iya. Kok Bapak kaget? Berarti udah sembuh dong. Saya bilang gitu. Iya ya. Hah? Sambil dia ngedus-ngedus. Ngapain? Cari kotoran kucing. Kata dia. Kelima sembuh. Saya telepon dokter yang memantau kami. Dok, istri saya penciumannya sudah normal. Serius Pak Ari? Serius? Ini hari kelima? Iya sudah. Dari mana Pak Ari tahu? Orang dia udah bau kotoran kucing. Terus dia bilang, nyium-nyium saya, Papa nggak mandi ya? Iya. Wah seneng banget. Swab nggak dok? Jangan. Tunggu hari ke-8. Hari ke-8 saya telepon lagi. Dok gimana? Gimana istri Pak Ari? Sembuh dok? Yakin? Yakin. Apa tandanya? Makanya udah banyak. Itu biasa. Apalagi yang sangat-sangat signifikan gitu tandanya. Oh dia udah mulai galak lagi. Ayo Pak, ke mall kita. Sabar. Hari ke-8 sembuh total. Kenapa? Terus dipecandain, ngobrol, dikasih semangat. Ya, kasih semangat terus, gak ditinggalin. Saya deketin dia, ngobrol lagi. Setelah dia sembuh, saya baru sadar, saya harus swab. Saya lari lagi ke rumah sakit, karena rumah sakitnya belakang rumah. Suster, apalagi Pak Ari? Kata dia hafal banget. Gimana istri Pak Ari? Udah sehat? Terus swab. Mau pergi kemana lagi? Enggak. Kok saya nggak ada tanda-tanda? Jangan-jangan saya tanpa gejala. Sini, swab. Tunggu sebentar. Kasih. Suster, kok diem aja? Baca sendiri. Katanya. Negatif. Terus saya diem. Jangan-jangan ini salah swab. Gitu kan. Sorenya saya diem-diem swab lagi. Saya nggak percaya itu. Saya swab lagi. Di tempat yang lain. Swab berapa di sini? Sekian-sekian. Sekarang boleh? Bisa Pak. Mau kemana Pak? Enggak, pengen tahu aja saya bilang. Emang ada gejala? Enggak ada sih, pengen tahu aja. Oke tunggu. Keluar lagi. Negatif lagi. Terus saya ngomong ke dokter itu. Dok, istri saya barusan sembuh. Saya jaga dia. Saya ngerawat dia. Saya 2 kali swab tadi pagi sama sekarang. Hasilnya sama. Oh, serius? Dia agak mundur gitu. Serius? Kenapa dokter mundur? Enggak apa-apa. Gitu. Kenapa dok? Pak Hari sudah divaksin? Sudah. Istri? Sudah. Udah tenang kata dia. Berapa hari istri? 8 hari aja. Oh gitu. Hebat ya. Udah divaksin berapa kali? 2 kali. Oh iya udah. Masih bisa kena. Tapi gejalanya ringan. Cepat sembuh. Dan tidak menularkan. Saya pegang. Saya hidup dalam anugerah Tuhan. Terus tetangga-tetangga tadi yang mengucilkan kami. Wah saya lewat masih tutup pintu. Saya gedein tuh. Negatif ya, negatif ya. Besoknya kami langsung bikin dapur umum. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Dan ini ciri orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, berkati orang-orang yang isoman yuk. Gimana caranya? Kita kan selama ini bagi-bagi makanan, masak. Berapa orang? Iya ya berapa orang ya? Kelurahan depan rumah kami. Pak Lurah, selamat pagi. Pak Lurah, ada berapa orang yang isoman warga kita? Maksudnya apa nih Pak Ari? Saya mau kasih makanan orang-orang isoman. Karena kemarin waktu saya isoman, waktu istri saya isoman, seperti tersiksa. Tetangga-tetangga mengucilkan kami. Terus saya mau kasih makanan mereka Pak. Oke, baik. Dia panggil sekretaris desa itu. Pak sekretaris ini Pak Hari nanya berapa yang isoman di warga kita. Di 23 RW, kita kasih. Nih, saya baca 360 orang. Hari itu.
Saya kasih tahu istri, mah 360 orang. Cil, sombong lu gitu. Kita masak. Bangun pagi-pagi benar. Sebelum ayam berkokok 3 kali. 360 porsi. Dapur umum peduli COVID. Nanti siapa yang mendistribusikan? Saya bilang Pak Lurah, kan ada Satgas COVID kan di kelurahan? Ada. Setiap RW ada kan? Ada. Boleh nggak ngambil makanan supaya dibagikan? Ide yang bagus. Kumpulin di Satgas. RW 1, berapa orang? Ambil. RW 2, 23 RW. Orang-orang yang tadinya mengucilkan kami, dia mulai buka pintu pelan-pelan, lihat. Ada apa ya di rumah Pak Ari? Orang bilang, dapur umum. Buat siapa? Yang COVID. Mereka mulai lihat. Mereka lihat. Dikit-dikit mereka mulai masuk ke dapur kami. Dan lihat-lihat. Nggak bantu ya. Lihat-lihat doang ya. Lihat-lihat. Masak terus. Datang Kompas TV ya. Pertama-tama. Saya dapat laporan dari teman saya, Pak Hari bikin dapur umum ya? Iya. Saya dari Kompas TV, meliput boleh? Oh silakan. Silakan. Baik Pak, Pak Hari mulai buka dapur jam berapa? 1 dini hari. Hah, pagi banget kata dia. Kalau mau datang jam 10, kami mulai packing. Jam 1 saya datang. 1 dini hari dia mau liput mulai dari masak. Terus ditayangkan di Kompas. Besoknya SCTV datang. Trans 7 datang. Trans TV. CNN. TVRI. Tiap hari datang. Trans 7 bilang begini, karena dengar cerita saya. Dia kasih judul, Balas Dendam Terbaik. Oh. Kenapa? Karena saya dikucilkan, saya masak, saya bagikan. Balas dendam terbaik. Seorang pendeta di Depok memberi makan kepada warga yang isoman. 360 porsi gratis. Judul TV yang lain. Nanti klik aja, buka aja nanti. Ini. Pendeta yang dikucilkan bikin dapur umum. Dan memberkati banyak orang. Lalu ada satu PH yang datang hari terakhir ya. Pak Pendeta, saya lihat tayangan-tayangan di TV. Saya mau angkat kisahnya Pak Pendeta. Jadi film pendek. Saya udah pendek, tambah pendek lagi. Jadi film pendek. Untuk diikutsertakan lomba. Lomba apa? Lomba film toleransi beragama. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Boleh? Silakan, saya bilang. Terus saya tanya, artisnya siapa? Pak Pendeta. Oh siap, saya bilang. Kami berdua artisnya. Seharian syuting. Diedit jadi 4 menit. Dari ribuan orang. Dari ribuan film seluruh Indonesia. Kami gak juara 1. Tapi kami juara 3. Dan itu memberkati banyak orang. Judulnya Balas Dendam Terbaik. Cerita tentang toleransi beragama. Karena yang kami bagikan bukan hanya orang-orang Kristen. Kebanyakan orang Muslim. Dan kadang-kadang kami nyampe sendiri menyampaikannya. RT datang ya, Pak Lurah datang. Utusan wali kota datang. Suatu hari Koramil datang ya, pakai baju tentara gitu. Ya ampun, wah ditutup nih dapur ini. Karena mungkin dipikir kerumunan orang. Pak Pendeta Hari mana? Saya bilang. Kan saya pakai sarung Bali gitu ya, pakai dandanan Bali. Pak Pendeta ini pendeta Kristen atau pendeta Hindu katanya gitu. Kristen Bapak, Kristen Pak. Pakainya Hindu, enggak apa-apa Pak, mencintai budaya. Pak kami dari Koramil datang, terima kasih untuk dapur umum. Ini satu-satunya di Depok. Wah terima kasih Pak. Oke, kami enggak banyak-banyak, kami sumbang beras untuk dapur ini. Mengalir sumbang. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Yang pertama tadi, disertai Tuhan. Yang kedua, hatinya enggak ada dendam. Hari ke-15 kami bikin dapur umum. Tetangga yang tadinya ngomporin, ada yang kena COVID. Sebelah kita. Hari ke-15,
Dia datang, nggak mau masuk, hanya di pagar. Pak Pendeta, boleh minta makan nggak? Ini buat yang COVID ya Bu, ya maaf, buat yang isoman. Saya isoman, gitu. Saya isoman. Oh iya, berapa orang Bu? 8, satu keluarga. Tenang. Langsung, mah 8 bungkus buat ibu yang di depan. Kenapa? Isoman. Dia bilang, syukurin enggak. Ayo beras, mie instan, telur, minyak, ada ikan, ada ayam, kirim. Cantolin ke pagernya. Anak saya naik sepeda. Bunda, ada beras, ada mie, ada telur. Cantolin ya. Enggak usah, kata dia. Kenapa enggak usah? Masakin aja. Ya ampun. Saya WhatsApp ke ibu itu, jangan keluar rumah. Kalau ada apa-apa, WhatsApp saya siap membantu. Tak lama kemudian dia balas, makasih Pak Pendeta, bisa nggak minta tolong ngambilin vitamin saya di Puskesmas? Oh bisa. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Kalau engkau masih punya kebencian, dendam, bagaimana engkau menyatakan dirimu orang yang hidup dalam anugerah Tuhan? Yusuf kemana-mana disertai oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Amin. Buang dendam. Ada satu contoh orang yang keluar dari anugerah Tuhan. Ini contoh terakhir nih. Ada satu contoh. Dia tinggal di satu tempat yang hari ini, tempat ini, kota ini, menjadi otoritas Palestina. Bethlehem. Bethlehem. Siapa keluarganya yang saya maksud? Yang dia keluar dari Bethlehem menuju ke Moab? Kalau nggak ada yang jawab, saya gini terus. Siapa dia? Naomi. Naomi tinggal dalam anugerah Tuhan. Nama kotanya saja Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Rumah roti. Bethlehem terdiri dari 2 kata. Bait dan lehem. Bait, 2, 3. Bait, 2, 3. Artinya rumah. Kata kedua, lehem, 2, 3. Lehem, 2, 3. Artinya roti. Roti. Jadi nanti kalau keluar dari gereja ada tukang roti, lehem. Gitu. Keren banget. Bahasa apa? Ibrani dong. Kok bisa? Makanya ikut WBI. Ini Naomi nih, keluar dari anugerah Tuhan. Keluar dari pemeliharaan Tuhan. Dia tinggalkan Bethlehem. Karena Bethlehem kelaparan. Dia lihat Moab. Padahal dari Bethlehem ke Moab naik bus 7 jam. 7 jam, gak pakai macet. Gak pakai macet, 7 jam. Jalan. Ini orang yang keluar dari anugerah Tuhan. Dia tinggalkan Bethlehem, dia tinggalkan rumah roti, rumah Tuhan. Sampai di Moab, senang dia. Tapi 2 tahun kemudian, anak-anaknya menikah dengan wanita-wanita Moab. Siapa menantunya Ruth? Menantunya Naomi. Oh, ada kebocor deh. Siapa menantunya Naomi? Ruth, dan satu lagi ayo. Orpa. Menikah mereka. Bersama dengan itu, suaminya meninggal. Di tahun kedua Naomi tinggal di situ. Total Naomi tinggal di Moab 10 tahun. Meninggal suaminya. Kepala keluarganya meninggal. Gak ada pegangan mereka. Gak lama kemudian anak-anaknya nyusul. Mahlon dan Kilion. Nyusul. Papa gak pulang-pulang ya Ma? Ya emang pulang ke surga udah. Nyusul dia. Tinggallah sekarang bertiga. Siapa itu? Ada satu judul buku keren banget. 3 janda dalam satu rumah. Wih keren banget. Ternyata bicara tentang Naomi, Ruth, Orpa. Biasanya orang yang sudah meninggalkan anugerah Tuhan,
Nunggu terpuruk dulu. Baru dia sadar. Naomi begitu. Mama mau pulang, nak. Kemana, Ma? Pulang kampung. Kampung Mama di mana? Bethlehem. Kamu pulang ya? Dua-duanya bilang, enggak mau, Ma. Ikut, Ma. Jangan. Mama enggak mungkin punya anak lagi. Karena ternyata itu bisa turun ranjang begitu. Di Israel, kebudayaan Timur Tengah sana. Kalau anaknya lahir laki-laki bisa menikah sama ini, menantunya ini. Enggak mungkin. Ya. Enggak mau. Ikut. Nah, jalan. Perempatan pertama tahan. Perempatan kedua agak macet. Apalagi ada rel kereta dan perbaikan jalan. Itu mau ke sini itu. Dari Depok. Macet banget. Perempatan keempat. Satu gugur. Namanya siapa? Mama. Bener, Ma. Aku masih cantik, Ma. Mama dadah. Nah, iparmu sudah pulang. Pulanglah. Jangan paksa saya untuk ini orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Menantunya ini. Keren banget. Ayo kaum wanita, wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Hatimu harus bebas dari kepahitan. Amin. Sakit Bapak. Sakitan mana sama Yusuf tadi? Fitnah. Dijual. Gak dianggap orang. Tapi ketika saudara-saudara yang datang, dipeluk. Menyembuhkan orang yang luka batinnya itu. Harus ada belas kasihan. Kalau engkau gak punya belas kasihan, gak bisa. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan. Dan ketika dia disertai oleh Tuhan, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Simple. Nikmati hidup dalam anugerah Tuhan. Bebas dari kepahitan. Dan engkau akan terima berkat-berkat yang lain. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Yes. Yang di rumah tundukkan kepalamu. Yang di rumah. Tutup Alkitabmu. Ambil sikap doa. Yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Tundukkan kepala. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan. Yes, amin. Ku berserah. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lagi semua naikkan pujian ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Ku
Yang mau angkat tanganmu. Naikkan pujian ini lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Nama Yesus Tuhan jamah mereka. Kau lebih sanggup. Dalam nama Yesus pulihkan. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. jamah Tuhan pulihkan kami. Manapun kami berada hari ini, Bapa. Ku berserah. Ku percaya. Hanya Yesus penolong yang sekali lagi. Sekarang jemaat saja. Kau Tuhan jamah kami Bapa. Tuhan pulihkan kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami hidup dalam anugerah-Mu Bapa. Yes. Hanya Yesus penolong yang setia. Penolong yang setia. Yang angkat tangan tetap angkat tanganmu. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Tangan-tangan yang terangkat yang memerlukan pertolongan-Mu hari ini. Baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biar kami terus hidup dalam anugerah Tuhan. Biar kami disertai Tuhan terus. Kalau kau melihat ada kepahitan, ada dendam dalam hidup kami, ampuni kami Bapa dalam nama Yesus. Ujian-ujian yang kami lewati itu memperkuat iman kami Tuhan. Ujian-ujian yang kami lewati itu pertanda bahwa kami hidup dalam anugerah Tuhan. Jamah kami yang mengangkat tangan. Pemulihan terjadi atasmu, jangan takut. Pemulihan terjadi atasmu. Yesus yang paling tahu apa yang kau doakan hari ini. Dalam nama Yesus terima anugerahnya. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Dalam nama Yesus terima pemulihan. Turunkan tanganmu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Biar berakar kuat, tumbuh dan berbuah. Buahnya menyenangkan hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk.